Seperti kita semua ketahui dan pahami bahwa pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja. Tapi sebenarnya pembahasan tentang pengangguran itu bisa lebih luas, yaitu bahwa pengangguran atau tunakarya merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja. Bisa dibilang orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, dan lain-lain. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Dapat kita lihat keterangannya pada tabel berikut ini. Dari pengertian pengangguran di atas, maka dapat disimpulkan, pengangguran dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka, di mana keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja. Lalu yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu, merupakan orang-orang yang bekerja tapi hanya memiliki jam kerja yang sedikit, seperti halnya buruh serabutan. Yang ketiga, pengangguran terselubung, merupakan orang yang bekerja akan tetapi produktivitas kerja mereka yang rendah. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah pengangguran musiman, di mana mereka bekerja hanya pada saat musim tertentu saja, seperti para petani atau nelayan. Umumnya pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Akan tetapi, faktor lain penyebab pengangguran itu juga dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi, di mana kita tahu bahwa sekarang banyak mesin yang menggantikan peran kerja karyawan. Lalu keterampilan dan pengalaman tidak sesuai dengan kriteria di mana perusahaan akan lebih mempertimbangkan karyawan yang memiliki skill lebih. Bisa juga dengan kurangnya pendidikan, kemiskinan di mana masih memiliki hubungan dengan kurangnya pendidikan. Karena kemiskinan ini dapat menjadi penyebab angkatan kerja tidak memiliki pendidikan yang cukup. PHK dan masih banyak lagi penyebab lainnya seperti persaingan pasar global di era 4.0. Dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Lantas bagaimana pengangguran di Indonesia? Menurut Badan Pusat Statistika, bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya, mulai dari 5,5% pada Februari 2016 dan menjadi 5,01% pada tahun 2019. Hal yang mencengangkan dari penurunan tersebut adalah total penduduk bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah yang ternyata menyumbang 52,4 juta orang, atau setara dengan besaran 40,51%. Disusul dengan SMA sebesar 17,86%, SMP sebesar 17,75%, SMK sebesar 11,31%, Universitas 9,75%, dan diploma sebesar 2,82%. Lalu pertanyaan besar untuk kita, apa dampak yang akan terjadi pada negara kita? Jelas sekali, pengangguran akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia karena akan terjadi berbagai hal, diantaranya penurunan penerimaan pemerintahan dari sektor pajak, lalu selanjutnya meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, dan juga bisa menambah hutang negara dikarenakan pemerintah harus membantu menanggulangi rakyatnya yang belum memiliki pendapatan, yang mana ini akan mempengaruhi penurunan pendapatan per kapita. Selain dari sudut pandang pemerintahan, dampak juga terjadi di masyarakat, seperti halnya peningkatan kriminalitas, lalu juga dapat menimbulkan ketidakstabilitasan sosial dan politik. Lalu bisa juga terjadi hilangnya keterampilan yang sudah diasah dan lain-lain. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah mengenai permasalahan pengangguran ini? Jika kita adalah seorang yang sedang mencari kerja, nah, bagi kalian yang sedang mencari kerja, ada beberapa tips nih untuk kalian. Yaitu yang pertama, peduli dengan diri sendiri dengan cara mengasah skill yang memang diperlukan untuk dunia kerja. Lalu yang kedua, perbanyak usaha untuk mencari informasi peluang pekerjaan di berbagai platform pencari kerja. Dan yang terakhir, sekaligus hal yang paling penting adalah perbanyak berdoa. Berdoa dan berusaha adalah hal yang harus dilakukan sejalan.
Hey, feeling good, like I should. When in the groove around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance.